Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Leonita Siwianti, SAGMM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM 2. Dan terima kasih juga kepada Teh Dida yang sudah bergabung. Mohon maaf sebelumnya Debbie belum bisa untuk on cam. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang rancangan sistem manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada perusahaan retail. Boleh slide selanjutnya Teh Dida? Oh iya. Untuk pendahuluan, latar belakang sumber daya manusia MSDM merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan retail karena karyawan menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Pelayanan yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang dimiliki perusahaan. Keberhasilan penjualan tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh kemampuan karyawan memberikan pelayanan yang memuaskan. Karena itu, perusahaan memerlukan sistem MSDM yang terencana dan terstruktur untuk memperoleh, mengembangkan, menilai, serta mempertahankan karyawan berkualitas. Tujuannya untuk apa? Perencanaan MSDM yaitu untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menyusun sistem rekrutmen dan seleksi yang efektif sesuai kebutuhan, mengembangkan kemampuan karyawan melalui program pelatihan, menilai kinerja karyawan secara objektif dan terstruktur, serta memberikan sistem kompensasi yang adil untuk motivasi dan loyalitas. Selanjutnya, Teh Dida. Profil perusahaan retail yaitu perusahaan retail bergerak di bidang penjualan barang langsung kepada konsumen akhir, meliputi penyediaan produk, pelayanan pelanggan, pengelolaan persediaan barang, serta pencapaian target penjualan. Struktur jabatan yang ada di perusahaan retail itu, pertama ada store manager, ada supervisor, ada kasir, ada pramuniaga, ada staf gudang, dan ada administrasi. Tujuan perusahaan yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, meningkatkan volume penjualan, memperoleh keuntungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di bidang retail. Selanjutnya, Teh Dida. Masuk ke dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yaitu proses menentukan jumlah, kualitas, serta jenis tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan perencanaan itu untuk menghindari kekurangan maupun kelebihan jumlah karyawan, memastikan setiap bagian memiliki tenaga kerja yang cukup, serta menempatkan karyawan sesuai kemampuan dan kebutuhan kerja, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Faktor yang dipertimbangkan yaitu pertama jumlah pelanggan, yang kedua target penjualan, yang ketiga jam operasional toko, dan yang keempat perkembangan bisnis. Selanjutnya, rancangan kebutuhan tenaga kerja. Di sini contohnya misalkan kita sebagai manajer sumber daya manusia di perusahaan retail. Kebutuhan karyawannya misalkan store manager kita butuh 1 orang, supervisor kita butuh 2 orang, kasir 4 orang, pramuniaga 8 orang, staf gudang 3 orang, administrasi 2 orang. Jadi totalnya kita membutuhkan 20 karyawan. Pembagian shiftnya shift pagi itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, shift siangnya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi sistem shift diterapkan agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik selama jam operasional toko. Pembagian ini juga bertujuan untuk menghindari kelelahan kerja dan menjaga produktivitas karyawan. Selanjutnya Teh Dida. Oke, bisa. Selanjutnya ada sistem rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu memperoleh calon karyawan yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sistem rekrutmen ini dibagi menjadi 2
dibagi menjadi 2 bagian, ada sistem rekrutmen internal dan ada sistem rekrutmen eksternal. Kalau sistem rekrutmen internal itu, ada promosi jabatan serta mutasi atau perpindahan bagian, yaitu tujuannya meningkatkan motivasi kerja karena memberi kesempatan pengembangan karir. Sedangkan rekrutmen eksternal itu ada, penyebaran lowongan kerja di media sosial atau di website pencari kerja, ada kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi, dan ada referensi dari karyawan. Kriteria umum pelamar yang kita butuhkan yaitu, pendidikan minimal SMA atau SMK, komunikasi yang baik, jujur dan bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta bersedia di shift malam. Atau, bersedia pembagian sistem SIP, serta orientasi pelayanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Didah. Baik, selanjutnya di sini ada sistem seleksi karyawan, yaitu di sini ada tahapan seleksinya. Yang pertama ada seleksi administrasi. Di sini bagian ini kita akan mengecek kelengkapan CV, ijazah, KTP, dan sertifikat. Kemudian yang kedua ada tes tertulis, yaitu meliputi mengukur kemampuan dasar, logika, dan juga berhitung. Kemudian tahapan yang ketiga ada wawancara HRD, yakni apa ya disebutnya, tes kecocokan. Ini tes kecocokan pribadi, motivasi, dan kesesuaian budaya kerja. Kemudian di tahapan keempat ada wawancara user, yaitu menilai kesesuaian para pelamar dengan posisi yang dilamarnya. Kemudian tahapan kelima ada medical check up, yakni memastikan kondisi kesehatan calon karyawan. Kemudian yang terakhir ada seleksi penempatan kerja, yaitu penempatan yang sesuai kebutuhan para karyawan calon perusahaan. Tujuan dari seleksi ini yakni untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten, memiliki sikap kerja yang baik, serta mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya di sini ada program pelatihan dan pengembangan. Tujuan dari pelatihan yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan, yang kedua mengurangi kesalahan dalam bekerja, yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, kemudian yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Di sini ada tahapan pengembangan karyawan. Dari yang pertama yaitu coaching dari supervisor, yang kedua ada mengikuti seminar dan workshop, kemudian yang ketiga ada kesempatan promosi jabatan, dan yang terakhir ada pengembangan karir berkelanjutan. Di sini ada program pelatihan untuk para calon pelamar, yaitu yang pertama orientasi karyawan baru, yakni mengenalkan diri, misi, budaya, dan tanggung jawab kerja. Kemudian ada pengoperasian mesin kasir, yaitu mengajarkan sistem pembayaran secara benar dan akurat. Yang ketiga ada keselamatan kerja atau K3, yakni untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian yang keempat ada pelatihan customer service, yaitu membekali kemampuan melayani pelanggan secara profesional. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan produk, yakni untuk memahami spesifikasi dan manfaat produk bagi pelanggan. Kemudian di sini ada metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode on the job training, yaitu karyawan mempelajari pekerjaan secara langsung dengan bimbingan atasan atau karyawan berpengalaman agar lebih cepat memahami tugas. Kemudian ada metode yang kedua yaitu coaching, yakni supervisor memberikan arahan, bimbingan, serta evaluasi berkala agar kemampuan karyawan terus meningkat. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada job rotation atau karyawan dipindahkan sementara ke bagian lain untuk memperluas pengetahuan dan mengurangi kejenuhan kerja. Di sini juga ada evaluasi pelatihan, yakni keberhasilan pelatihan dievaluasi melalui 4 aspek berikut. Yang pertama ada tes pemahaman materi, yang kedua ada pengamatan perilaku kerja, kemudian yang ketiga ada penilaian hasil kerja,
Dan yang keempat ada peningkatan produktivitas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada sistem penilaian kinerja. Tujuan dari sistem ini yaitu yang pertama mengetahui tingkat pencapaian kerja karyawan, yang kedua menjadi dasar pemberian penghargaan dan promosi jabatan, kemudian yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan pengembangan SDM. Di sini juga ada periode penilaian. Sistem ini dilakukan setiap 6 bulan sekali agar pengembangan kinerja dapat dipantau berkala. Kemudian ada pihak yang menilainya, yaitu dinilai langsung oleh supervisor dan store manager. Ada juga metode penilaiannya, yaitu menggunakan Key Performance Indicator atau KPI agar hasil lebih objektif dan terukur. Poin selanjutnya di sini ada indikator kinerja dan sistem kompensasi. Di sini ada bobot indikator penilaian, yaitu ada poin kehadiran, disiplin kerja, produktivitas, kualitas pelayanan, dan kerja sama tim. Kemudian ada kompensasi finansial, yaitu berupa gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, bonus pencapaian target, ada intensi penjualan, dan juga ada tunjangan hari raya atau sering dikenal THR. Di sini juga ada kompensasi non-finansial, yaitu yang pertama penghargaan karyawan terbaik, yang kedua kesempatan promosi jabatan, yang ketiga pelatihan dan pengembangan karir, yang keempat ada lingkungan kerja yang kondusif, dan yang kelima terakhir ada pengakuan prestasi kerja. Baik, di sini langsung saja saya simpulkan dari presentasi ini, yaitu di poin yang pertama, perencanaan tenaga kerja yang baik, memastikan jumlah karyawan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua,